Ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Percaya Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang mengerjakan segala mujizat. Kami akan melihat keajaiban demi keajaiban di dalam hidup kami Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is
Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the working God. Ya Tuhan, kami mengharapkan keajaiban. Kami rindu melihat mujizat, kedahsyatan-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di antara bangsa ini Tuhan. Kami masih percaya bahwa Engkau yang terus bekerja buat setiap kami, buat keluarga kami dimanapun kami berada, bahkan buat bangsa ini Tuhan. You are the working God. Yes, you are. You are. You are the walking God. Biar beri kepada setiap kami Tuhan roh hikmat, roh wahyu, untuk kami boleh mengerti kebenaran, dan untuk supaya kami boleh mengerti, punya sikap yang benar di hari-hari ini. Apa yang Kau sedang izinkan ini terjadi atas negeri ini, atas bangsa ini, biar setiap kami boleh menyikapnya dengan benar, sehingga kami boleh mengerti kehendak Allah pada zaman setiap kami. Kami minta perjanjian darah Yesus membawa makanan rohani buat setiap kami. Tolong setiap kami mengerti Tuhan. Ajari Tuhan Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya ibadah ini, biar kami boleh mengalami Kristus dimanapun kami berada. Sekalipun di waktu-waktu ini, waktu-waktu yang semuanya serba terbatas, kami mendengarkan lewat online, biar Engkau Tuhan yang sertai kami, Engkau Tuhan yang terus berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu ini. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat siang buat teman-teman semua, buat setiap kita yang siang hari ini mengikuti ibadah online. Kita mau belajar satu hal yang menarik yang Tuhan taruh di dalam hati saya hari-hari ini. Saudaraku, tidak akan pernah habis sebenarnya kalau kita bahas yang namanya COVID-19. Ini tidak akan pernah kunjung selesai. Semakin kita bicarakan, kadangkala bukan semakin kita dikuatkan, tapi justru semakin was-was timbul di dalam hati setiap kita. Kadangkala bukannya iman yang tumbuh di sana, justru ketakutanlah, kebalikannya yang terjadi di dalam hati setiap kita. Kekhawatiran menyeruak di dalam hati setiap kita. Karena itu kita mau belajar, sebenarnya apa sih yang Tuhan siapkan buat kita? Apa sih yang sebenarnya Tuhan berikan buat setiap kita? Sehingga kita bisa menyikapi waktu-waktu ini. Sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu ini terus melakukan kehendak Allah pada zaman kita. Kita tidak
mengasihani diri sendiri, kita tidak lemah, tetapi justru hari ke hari kita mengalami yang ilahi bersama dengan Tuhan. Minimal ada 5 hal yang saya mau sampaikan waktu ini, supaya setiap kita boleh belajar bahwa 5 hal ini menjadi pegangan buat setiap kita. 5 hal ini menjadi arahan buat setiap kita, dan 5 hal ini menjadi bekal buat setiap kita. Sehingga di waktu-waktu ini kita terus bisa mengejar Tuhan dan kita terus bisa melakukan kehendak Allah pada zaman kita. Biarlah setiap kita yang pertama menjadi gereja yang tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Roma 8 ayat 28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita menjadi gereja yang tetap percaya. Biarlah kita menjadi gereja yang tetap bersandar. Biarlah kita menjadi gereja yang tetap mengandalkan Tuhan dan tetap yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kak, gimana caranya kita bisa melihat yang baik hari-hari ini, sedangkan bukan hanya yang baik hari-hari ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas kendali. Tangan Tuhan tetap pegang kendali atas hidup setiap kita. Tangan Tuhan tetap pegang kendali atas keluarga kita dimanapun kita berada. Tangan Tuhan tetap pegang kendali atas kota kita dimanapun kita tinggal. Dan tangan Tuhan tetap pegang kendali atas negeri ini. Bagaimanapun Yesus yang mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, Dia sudah bayar lunas atas apapun yang terjadi atas negeri ini. Sehingga kita tetap harus percaya bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hari itu Ayub mengalami hal-hal yang tidak enak. Dalam 1 hari semuanya habis. Anak-anaknya, semua harta bendanya habis. Bukankah itu gambaran yang kita bisa lihat itu terjadi di hari-hari ini. Sepertinya semuanya habis. Tetapi hari itu, lewat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, Alkitab katakan justru lewat itu aku bisa kenal Tuhan. Dulunya aku kenal cuman apa kata orang. Tetapi lewat itu aku bisa kenal jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Gimana caranya untuk kita bisa tetap belajar bahwa Tuhan itu turut bekerja. Kita lihat bahwa hari-hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita katakan Tuhan ini baik. Ini baik karena apapun yang Kau izinkan itu terjadi selalu untuk kebaikan. Mungkin hari ini kita gak ngerti ujungnya seperti apa. Tetapi percayalah bahwa ujungnya selalu kebaikan buat kita. Hari-hari ini yang kita waktu-waktu ini mungkin kita punya waktu-waktu teduh yang cukup longgar, yang dulunya kita mungkin tertatih-tatih di dalam kita membangun mezbah pribadi. Tapi justru hari-hari ini Tuhan izinkan peristiwa COVID-19 ini terjadi sehingga kita bisa menikmati keleluasaan waktu untuk kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Bukankah itu baik? Bukankah itu luar biasa? Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan itu terjadi hari-hari ini. Mari belajar menjadi gereja yang tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikan setiap kita. Kebaikannya di mana? Setiap pribadi akan mengerti kebaikannya di mana. Karena Tuhan adalah Tuhan atas setiap pribadi dan Dia akan berbicara buat setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita menjadi gereja yang tidak kehilangan pengharapan karena mujizat masih ada. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang empunya keajaiban. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang empunya kedahsyatan. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua saya akan bacakan buat setiap saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kerit
di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab Tuhan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 ini luar biasa. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudaraku, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena mujizat masih ada. Karena mujizat sungguh ada. Elia mengalami masa-masa yang kering. Mungkin hari-hari ini tak ubahnya seperti yang terjadi di masa Elia ada. 3,5 tahun tidak ada hujan. Hari itu Elia ketemu dengan Ahab, dia katakan, tidak akan pernah ada hujan kalau tidak kukatakan. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Elia, tidak pernah ada hujan hari itu. 3,5 tahun itu kekeringan. Apakah Elia mengalami kesulitan makan? Tidak. Elia mengalami penyediaan supranatural. Bangsa Israel tidak pernah makan dari burung gagak. Burung gagak adalah burung yang dianggap najis oleh bangsa Israel. Tetapi justru lewat burung gagak yang dia pegang dengan mulutnya, daging, ya kan? Mungkin ini stick yang dia bawa, ya kan? Mungkin hari-hari ini kita katakan apa mungkin kita bisa makan stick hari-hari ini. Elia di masa yang kering dia makan stick yang luar biasa, yang dipegang di dalam paruh burung gagak itu. Padahal burung itu terkenal dengan burung yang najis, pemakan bangkai. Harusnya Elia tidak mau makan itu. Tetapi itulah penyediaan supranatural yang Tuhan sediakan hari-hari ini. Umat Tuhan belajar percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau sediakan penyediaan supranatural dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah lalai dengan hidup setiap kita. Tuhan tidak pernah lalai dengan setiap taburan kita. Tuhan selalu ingat dan Tuhan selalu bersedia untuk melakukan keajaiban dan mujizat di tengah-tengah kita. Penyediaan supranatural sekalipun itu dari burung gagak, Tuhan akan sediakan dengan limpah di tengah-tengah kita. Orang-orang yang tidak pernah memberkati kita akan datang, kata firman. Seperti yang disampaikan di kitab Yesaya pasal 60, mereka akan bersegera, mereka akan bawa barang yang indah-indah milik kepunyaan segala bangsa untuk apa?
untuk memberkati setiap saudara dan saya. Belajar tidak kehilangan pengharapan karena mujizat masih ada. Janda ini kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau kita ketemukan perempuan atau janda atau wanita, itu selalu berbicara tentang yang namanya gereja Tuhan. Gereja Tuhan, mari belajar percaya bahwa cuman ada satu janda yang dihadiri, yang didatangi oleh Elia. Kitab Lukas pasal 4 ayat 26 mencatatnya. Cuman satu janda itu yang mengalami keajaiban, dan cuman satu janda itu. Itu artinya Tuhan sedang mau melakukan keajaiban buat gerejanya. Karena janda, perempuan dan wanita itu selalu berbicara tentang gereja. Hari-hari ini Tuhan tidak pernah tidur. Hari-hari ini Tuhan sedang mau buat keajaiban. Khususnya keajaiban, kelimpahan, terobosan supranatural buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Tepung dan minyak itu terus menerus mengalir dari tempayan itu. Dan mengalami penyediaan supranatural. Itu yang sedang Tuhan akan lakukan. Karena itu mari kita menjadi gereja yang tidak kehilangan pengharapan. Dimanapun kita berada, taruh di dalam hati setiap kita bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih berlangsung. Mungkin orang tua kita dimanapun kita berada mengalami tekanan finansial hari-hari ini. Mari kuatkan, mari teguhkan bahwa mujizat masih ada. Tuhan masih menyediakan. Tuhan masih bisa melakukan keajaiban. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita menjadi gereja yang tidak berpangku tangan. Mungkin kita lihat hari-hari ini sepertinya serba susah. Sepertinya kapan berhentinya gak tahu. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi gereja yang menentukan segala sesuatu. Matius 16 ayat 18 katakan, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Aku yang membangun gerejaku dan pintu gerbang alam maut tidak sanggup menahannya. Itu terjemahan yang lain. Karena itu yang ketiga adalah mari menjadi gereja yang balikkan keadaan ini dengan berdoa dan berpuasa. Kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 14 katakan, kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan sampai 14 katakan demikian. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, maka bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Hari itu Ester dan seluruh bangsa Yahudi itu mengalami masa-masa yang kritis, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, masa-masa yang nyawa mereka ada di ujung tanduk. Bukankah kenyataan yang sama itu berlaku dan itu terjadi di antara bangsa kita? Bukankah kenyataan yang sama itu juga kita hadapi hari-hari ini? Kita mau keluar rumah pun rasa was-was selalu timbul. Kita duduk, kita berdiri bersebelahan dengan orang pun rasa was-was muncul di dalam hati setiap kita. Dan ketakutan kadangkala menghinggapi kita. Itu yang terjadi, kondisi yang dihadapi oleh Ester dan seluruh bangsa.
Karena hari itu mereka diperhadapkan antara hidup dan mati. Saudaraku, apakah yang harus kita lakukan? Inilah yang saya katakan, mari bersama-sama kita menjadi gereja yang membalikkan keadaan dengan berdoa dan berpuasa. Apa yang terjadi hari-hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi ini bukan dari Tuhan. Tuhan memang izinkan itu terjadi, seperti apa yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup Ayub. Tetapi percayalah bahwa yang melakukan ini bukanlah Tuhan, tetapi roh-roh jahat di udara. Karena itulah mari kita menjadi gereja yang kita pukul mundur apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Iblis selalu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena itu kita mesti mengerti bahwa Tuhan kasih kita mandat, Tuhan kasih kita kuasa untuk apa? Untuk balikkan keadaan, untuk apa? Untuk berdoa, untuk apa? Untuk berpuasa. Buat siapa? Buat bangsa ini. Buat siapa? Buat pemerintah ini. Buat apa? Buat presiden, buat wakil presiden, buat jajaran menteri, buat semua tim gugus tugas COVID-19. Biar kepala-kepala daerah juga melakukan instruksi dengan tepat. Sehingga apa? Sehingga penyebaran COVID-19 itu benar-benar melambat hari-hari ini. Dan ada sebuah panggilan buat setiap kita yang kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Ada satu bercandaan buat setiap kita yang lucu juga. Bahwa di dalam rumah kita hendaknya memakai masker. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak makan yang kita masukkan di dalam mulut kita. Kita cuman makan dari berita-berita tertentu dan kita lihat. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, keadaannya seperti ini. Tidak semakin bagus. Bukankah hari-hari ini kita seyogyanya untuk kita mencari Tuhan. Saya mengajak, mari kita berpuasa. Mari kita merendahkan hati. Mari kita berdoa dan berpuasa di rumah kita. Ini kali kelima Tuhan bicara tentang doa puasa di dalam hati saya semenjak hari Minggu kemarin. Pada waktu doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala, tiba-tiba Tuhan bicara dari kitab Yoel. Itu sebuah kitab yang full pemulihan terjadi karena puasa. Kalau kita rindu melihat pemulihan bangsa ini terjadi, mari saya mengajak dimanapun teman-teman yang mendengarkan YouTube ini, mari ambil komitmen untuk berdoa dan berpuasa. Once a week lah minimal untuk kita berdoa dan berpuasa. Esther juga berdoa dan berpuasa. Dan Alkitab catat terjadi kelepasan yang luar biasa. Daniel pada waktu lihat kumpulan kitab yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, harusnya janji Tuhan digenapi atas bangsa Israel. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan berpuasa. Dan Alkitab katakan Tuhan menggenapkan janjinya. Ada sebuah bangsa yang berbalik serentak. Bahkan bukan cuma rajanya yang berpuasa. Semua binatang-binatangnya juga berpuasa. Itu ada di kitab Yunus. Kota Niniwe, kota yang besar. Itu ditunggang balikkan. Dan mereka kembali kepada Tuhan dengan yang namanya doa dan puasa. Kita mau percaya bahwa Tuhan masih bekerja dengan cara yang ajaib. Dengan yang namanya doa dan puasa. Hari itu Raja Yosafat gemetar. Kenapa? Karena ada orang-orang, ada bangsa-bangsa yang mengepungnya. Dan tidak ada satupun yang dia bisa andalkan. Kecuali Tuhan. Bagaimana caranya untuk dia masuk di dalam kuasa supranatural dari Tuhan. Akhirnya dia menyerukan kepada seluruh bangsa. Mari berdoa dan berpuasa. Dan Alkitab catat. Tuhan lakukan keajaiban. Itu 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Doa dan puasa membawa kita kepada yang namanya kuasa. Doa dan puasa membawa kita akan lihat semua keadaan yang terjadi atas bangsa ini pasti akan dibalikkan. Kadangkala saya cuman merenung dan saya cuman batin di dalam hati ini. Sampai kapan gereja Tuhan tidak mau berdoa berpuasa? Kalau kita mau cepat keluar dari proses ini, cepat-cepatlah bertobat dan cepat-cepatlah responi
kehendak Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14 jelas sekali katakan, bila mana aku menutup langit, bila mana aku melepaskan yang buruk. Mari kita lihat saja 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari, saya mengajak setiap teman-teman muda dimanapun kau berada, mari merendahkan hati. Mari berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mari kita cari Tuhan. Mari kita berdoa dan berpuasa. Maka kita akan melihat, Alkitab catat kok, bahwa Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Pemulihan ini terjadi cepat atau lambat, seringkali ditentukan dari respon umat Tuhan untuk merendahkan diri, untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, dan untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Yang keempat yang kita bisa lakukan, biarlah kita menjadi gereja yang terus bangkit dan menjadi terang, dan terus melakukan kehendak Tuhan bagi generasi kita. Tidak ada waktunya untuk kita lemah. Tidak ada waktunya untuk kita beku, tidak ada waktunya untuk kita dingin. Mungkin kita katakan hari-hari ini sepertinya saya tidak melihat bahwa Tuhan bekerja. Tetapi bukankah ada lagu katakan, God will make a way where there seem to be no way. Sekalipun kita tidak melihat jalan-jalan di mana Dia bekerja, tetap Dia masih bekerja. Alkitab katakan Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Gimana caranya untuk kita mengalami terang Tuhan? Ini masa dan waktunya untuk kita bangkit dan menjadi terang. Kapan waktunya untuk kita bisa menjadi terang? Kapan waktunya untuk kita bisa melakukan kehendak Allah bagi generasi kita? Hari-hari inilah, ini waktunya untuk kita bangkit dan menjadi terang. Dan kita lakukan kehendak Allah pada zaman kita. Hari-hari ini setelah kita lakukan berjaga dan berdoa 24 jam, kita lanjutkan dengan saling 91. Ajaib. Kita bisa menabur, kita bisa menyentuh kepada kehidupan orang yang terpapar dari COVID-19. Orang-orang yang mungkin sudah tidak bisa punya penghasilan harian. Kenapa? Karena semuanya sudah berhenti. Tetapi ini waktunya buat kita sebagai gereja Tuhan untuk memberi jawaban. Ini bukan waktunya gereja Tuhan untuk diam. Ini bukan waktunya gereja Tuhan untuk dingin dan kita tidak melakukan apa-apa, pasrah. Dan kita katakan, ya yang terjadi-terjadilah. Bukan, ini waktunya gereja Tuhan untuk kita bangkit dan menjadi terang. Di waktu-waktu inilah, di waktu-waktu yang Tuhan tetapkan inilah, terang kita harusnya semakin bersinar. Di tengah-tengah apa terang itu semakin besar bersinar. Ayat yang kedua katakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di masa-masa yang sulit inilah, di masa-masa yang gelap inilah, ini waktu dan masanya terang Tuhan itu semakin nyata lewat hidup kita gerejanya. Ini waktunya untuk kita bangkit. Ini waktunya untuk kita memompa semangat kita. Dan ini waktunya kita katakan seperti kitab Yoel katakan, biarlah aku bangkit dan menjadi pahlawan. I am a warrior. Jangan pernah merenungi nasib di kamar kita. Dan kita mengasihani diri sendiri. Ini waktunya kita lakukan kehendak Allah. Ini waktunya kita terus bergerak. Ini waktunya kita tidak takut. Ini waktunya kita nyatakan terang Tuhan. Berikan jawaban. Menjadi tangan pengharapan buat yang terbuang. Menjadi tangan pengharapan buat orang-orang yang membutuhkan. Dengan semua instruksi yang diberikan oleh pemerintah, tetap kita pakai panduan kesehatan, pakai masker, dan kita berjarak dengan orang-orang yang kita bantu.
Tetapi ini waktunya untuk kita jadi terang. Untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini kita bersyukur kita bisa kerjasama dengan gereja-gereja lokal yang tersebar di seluruh kota ini. Ada kurang lebih 15 gereja lokal. Yang dimana jemaat-jemaat dari mereka itu terkena dampak dari lesunya perekonomian. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu memberikan jawaban? Bukankah itu memberikan angin segar? Bukankah itu memberikan seteguk air di tengah-tengah padang gurun? Gereja Tuhan, saudara bisa bertindak luar biasa. Kalau kita tadi kembali kepada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ada sebuah kisah yang menarik yang tersirat di sana. Kenapa perempuan itu mengalami penyediaan supranatural? Sederhana. Karena perempuan itu belajar menabur. Kak, untuk makan saja susah hari-hari ini. Untuk apa aja mesti berhemat hari-hari ini. Tetapi kalau engkau mau masuk di dalam perjanjian supranatural dan penyediaan yang ajaib dari Tuhan. Gereja Tuhan, belajarlah dari janda Sarfat. Dia cuma punya untuk bikin roti yang serba sedikit. Dia bikin sekali, dia punya minyak yang juga buat bikin sekali. Setelah itu dia mati. Tapi apakah Alkitab catat dia mati? Tidak. Semenjak itu dia mengalami penyediaan supranatural. Ini waktunya buat setiap saudara yang belum terlibat untuk menabur di Saling 91. Saya mengajak, mari tabur, mari. Bukan masalah besar atau kecil, bukan. Ini masalah kita masuk di dalam perjanjian supranatural, penyediaan yang ilahi. Penyediaan yang tidak akan kunjung habis. Alkitab katakan tidak kunjung habis. Sampai musim kering itu selesai. Perempuan itu menjadi satu-satunya perempuan yang tidak pernah mengalami musim kering. Semuanya tersedia dengan limpah. Luar biasa. Mungkin hari itu dia lakukan Saling 91. Dia bawa bungkusan-bungkusan dari tepung, dari minyak. Dia kasih ke tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena Tuhan limpahi dengan luar biasa. Dia berkati Nabi Tuhan Elia. Dan dia pasti dia akan pernah berhenti. Karena semakin dia keluarkan, semakin banyak Tuhan sediakan. Itulah prinsip kerajaan surga. Amin. Mari saya mengajak. Taruhlah hati kita di dalam prinsip untuk apa? Untuk kita masuk di dalam penyediaan yang supranatural. Mari saya mengajak untuk sama-sama terlibat di Saling 91. Kalau engkau punya waktu, ya kan, daftarkan diri saudara untuk setiap hari pukul 10 sampai 12 siang kita keliling. Untuk apa? Untuk kita berjumpa dengan banyak orang yang membutuhkan dan kita bisa membagikan sembako yang kita sudah siapkan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, jangan hanya berkutat dengan WhatsApp saudara, dengan HP saudara, dengan Instagram saudara. Ini waktunya bangkit menjadi terang dan lakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Percayalah, Tuhan akan sertai setiap kita. Setiap malam saya senang dengan anak saya yang kedua yang terus berdoa. Pada waktu setiap pagi saya mesti keluar dari rumah. Tiap malam pada waktu kita mesbah keluarga, salah satu yang terus dia doakan adalah Tuhan jagai Dedi Mami untuk pada waktu keluar dari rumah tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Tidak ada satupun sakit penyakit yang bisa menyentuhnya. Dan saya yakin bahwa ada perlindungan yang ajaib. Tanpa kita hilangkan, tetap kita harus lakukan prosedur kesehatan. Itu standar operasional yang harus kita lakukan. Tapi saya mengajak, mari bangkit, jadi terang dan lakukan kehendak Allah pada generasi kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mari menjadi gereja yang terus membangun mesbah, yaitu mesbah doa, mesbah firman, mesbah pujian penyembahan, bahkan mesbah puasa secara pribadi dan dengan keluarga di rumah masing-masing. Saudaraku, ini waktunya sebenarnya kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan.
Siapa bilang hari-hari ini mengalami penurunan rohani? Harusnya tidak ada. Mana bisa hari-hari ini kita mengalami penurunan rohani dan kita mengalami kelelahan rohani dan kita mengalami kebekuan rohani? Harusnya tidak. Karena kita punya banyak waktu untuk kita bergaul dengan Tuhan. Di rumah kita, di kamar kita punya banyak waktu. Jangan merenungi nasib dan jangan merenungi ketakutan kita. Tetapi bangunlah mezbah secara pribadi. Seperti siapa? Seperti Abraham. Kenapa Tuhan berkali-kali mengunjungi hidupnya? Kenapa Tuhan begitu suka dengan kehidupan Abraham? Dan dia teguhkan janji-janjinya kepada Abraham. Alasan Tuhan suka dengan Abraham adalah kedekatan dengan Tuhan. Alasan Tuhan suka dengan Abraham adalah dimanapun Tuhan tempatkan dia, maka hal pertama yang dia lakukan adalah membangun mezbah. Inilah yang menjadi rahasia keberhasilan dan hidup di dalam kemuliaan dan kelimpahan yang dialami oleh Abraham. Dimanapun Tuhan tempatkan kita hari-hari ini. Mungkin kita ada di dalam kos yang hari-hari ini ada pembatasan kita keluar. Mari kita bangun mezbah. Mari kita bangun mezbah secara pribadi. Baca Alkitab lebih banyak. Renungkan firman Tuhan lebih banyak. Puasa lebih banyak. Nyembah Tuhan lebih banyak. Dengarkan khotbah-khotbah lebih banyak. Kenapa? Karena ini waktunya untuk kita mengisi. Bahasa saya adalah ini waktunya kita kejar ketertinggalan di waktu-waktu kemarin yang kita hilang. Percayalah, pada waktu mezbah kita bangun, maka Tuhan akan pegang kendali buat setiap hal yang ada di dalam hidup setiap kita. Saya akan tutup dengan beberapa ayat yang ada di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, Kejadian 12 ayat yang ke-8, Kejadian 13 ayat yang ke-18. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini dan keturunanmu." Maka didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan yang telah menempatkan dirinya kepadanya. Kejadian 12 ayat 18. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 13. Pasal 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Tuhan menunggu setiap kita untuk kita membangun mezbah. Setiap saudara, mari. Saya mengajak, ini waktunya. Dimanapun kita berada, kita tetap bangun mezbah. Kita tetap lakukan kehendak Allah bagi zaman kita. Kita tetap berdoa dan berpuasa. Kita tetap percaya. Pengharapan kita tidak luntur. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban. Dan kita lihat apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini, bahwa itu ada di dalam kendali Tuhan. Ujungnya untuk kebaikan buat setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman muda yang mendengarkan kebenaran firman siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran-Mu. Tetapi kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Dengan roh hikmat, dengan roh wahyu. Dimanapun Engkau berada. Biarlah Engkau bekerja Tuhan di dalam hati anak-anak-Mu. Teguhkan dan kuatkan. Biarkan hari-hari ini Engkau menjumpai anak-anak-Mu. Biar hari-hari ini Engkau menyatakan pribadi-Mu buat anak-anak-Mu. Biar hari-hari ini Engkau menyatakan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Kunjungi Tuhan. Sentuh hidup setiap mereka. Nyatakan pribadi-Mu. Biar yang kami dengar adalah hari-hari ini pertemuan-pertemuan ilahi, pertemuan-pertemuan yang mengubahkan. Itu terjadi di kamar-kamar kami pribadi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami akan tetap percaya, kami akan tetap punya pengharapan bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang masih melakukan keajaiban. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini. Buat kebenaran firman-Mu. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan,
Amin. Buat teman-teman yang sudah mempersiapkan korban persembahan, mari saya mengajak untuk teman-teman, karena ini ibadah online, teman-teman bisa lihat di bawah itu ada rekening-rekening yang teman-teman bisa kirimkan via transfer, ya kan. Jadi dimanapun saudara berada, mari saya mengajak untuk setiap saudara bisa tetap menabur, untuk tetap menggantungkan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Kita mau sama-sama juga untuk deklarasi dari Yesaya, dari Mazmur 91 terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan Yesaya 60. Dua, tiga. Deklarasi perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kami dan keluarga kami. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Tuhan Yesus yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan pasti kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Kita lanjutkan deklarasi dari Yesaya 60. 2, 3. Deklarasi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Yesaya 60 terjadi atas kami dan keluarga kami. Kami sudah bangkit dan menjadi terang, sebab terang kami sudah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kami, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kami, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kami. Kami mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berimpun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak kami perempuan digendong. Pada waktu ini kami heran melihat dan berseri-seri. Kami tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada kami. Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah kami, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar sedang berimpun kepada kami, domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadah kami. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan.
dan Tuhan sedang menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Kamilah orangnya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak kami laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah kami dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan kami. Orang-orang asing sedang membangun tembok kami dan raja-raja mereka sedang melayani kami. Sebab dalam murkanya Tuhan telah menghajar kami, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihani kami. Pintu-pintu gerbang kami sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada kami sedang lenyap. Bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara sedang dibawa bersama-sama kepada kami untuk menyemarakkan tempat bait kudus Tuhan. Sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas kami datang kepada kami dan tunduk. Dan semua orang yang menista kami sujud menyembah telapak kaki kami. Mereka menyebutkan kami kota Tuhan, Sion milik Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan kami dahulu, ketika kami ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Tuhan sedang membuat kami menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kami sedang mengisap susu bangsa-bangsa dan sedang meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka kami mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami dan penebus kami, yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga Tuhan sedang membawa emas, dan sebagai ganti besi Tuhan sedang membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang kami pujian. Bagi kami matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami, dan Allah kami menjadi keagungan kami. Bagi kami sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi kami, dan hari-hari perkabungan kami sudah berakhir. Penduduk kami semuanya orang-orang benar. Kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar, dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin, amin, amin. Ada beberapa pengumuman yang kita mau sama-sama ingat, bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kita masih tetap untuk bergerak untuk kita mengerjakan saling 91. Jadi kita akan bagikan dengan prosedur kesehatan yang ketat antara jam 10 sampai jam 12 siang. Buat Bapak Ibu, buat teman-teman muda yang mau rindu terlibat, silahkan teman-teman bisa mendaftarkan diri saudara untuk menjadi alat yang luar biasa. Buat Bapak Ibu dan buat teman-teman yang mau menabur, silahkan teman-teman bisa lihat rekening yang di bawah ini. Itu hanya satu rekening saja, yaitu di BCA. Tuliskan saling 91 kalau teman-teman semua menaburkan di saling 91. Saya mengajak mari kita terlibat dimanapun kita berada. Bukan masalah besar atau kecil, tetapi masalah hati kita untuk kita masuk di dalam penyediaan supranatural yang dari Tuhan. Dan berikutnya, baik itu komsel ataupun kelas pengajaran, kita akan tetap lakukan melalui pertemuan-pertemuan secara online. Biarlah di waktu-waktu ini kita semakin banyak waktu untuk kita menyembah Tuhan dan mengalami Tuhan hari-hari ini di kamar kita setiap
pribadi. Saya ajak semuanya bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman, buat hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang masih melakukan keajaiban. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang masih melakukan mujizat. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong negeri ini. Bahkan tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong hidup setiap kami. Kami yakin sepenuhnya bahwa mujizat itu masih ada. Biar roh pengharapan itu dilepaskan atas seluruh umat-Mu yang mendengarkan program ini. Biarlah seluruh umat-Mu menangkap isi hati-Mu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari untuk kami lemah, tetapi hari-hari ini untuk kami tetap kuat dan bangkit dan bertindak. Karena Engkau tetap bertindak di tengah-tengah kami, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu, kami sudah makan kebenaran firman-Mu. Biar itu jadi kekuatan roh yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Biar turunkan berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Israel, penuh di dalam hidup seluruh kami umat-Mu dimanapun kami yang mendengarkan program ini. Penuh dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin.